Sintayong seorang penyihir timnas Indonesia yang awalnya bermain tidak meyakinkan, tapi berbeda ketika bermain melawan Thailand. Sangat-sangat luar biasa. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Kita tahu ya kalau timnas Indonesia semalam berhasil mengalahkan Thailand 3-1 dan ini sangat mengejutkan. Dan yang bagi saya, yang paling mengejutkannya juga bukan hanya masalah menangnya dengan skor yang lumayan besar 3-1-nya, tapi permainan Indonesia. Saat melawan Malaysia, saat melawan Timor Leste, kita memang lebih unggul dari Malaysia dan Timor Leste. Tapi permainannya tidak memperlihatkan sebuah tim yang baik. Passing acak-acakan, permainan bola high pressing nggak jelas gitu. Pemain yang harusnya di sini mau ke sana itu nggak jelas. Tapi semalam, passing sangat luar biasa. High press timnas Indonesia nge-pressing terus Thailand, gak ada takutnya. Biasanya Indonesia kalau bertemu Thailand, bertemu Vietnam itu selalu nunggu, nggak berani high press karena takut serangan balik Thailand. Tapi semalam berbeda, khususnya di babak pertama ya. Khususnya di babak pertama itu luar biasa banget. Sampai saya ketika nonton nih, ini Indonesia ya, ini pemain yang sama ya gitu. Tapi kok permainannya sangat luar biasa. Bagi saya, entahlah, ada sesuatu hal yang mungkin SCY pun ketika bermain di grup, mungkin di fase grup, kira dia biasa aja lah mungkin. Tapi ketika dia di konferensi pers bilang kalau kita siap saat melawan Thailand dan kita akan habis-habisan, saya pun agak sedikit Thailand men, apalagi lagi bagus-bagusnya sekarang dan timnas kita belum terlalu bagus lah gitu untuk di AFF sekarang kalau lihat dari fase grup. Tapi ternyata benar, siap yang dikatakan oleh Sintayong di konferensi pers ini dilakukan oleh para penggawa timnas Indonesia. Dan kesesumbaran Thailand lagi-lagi dengan misi balas dendamnya. Thailand juga kan lewat pelatihnya bilang di konferensi pers kalau tim yang ada di semifinal adalah tim yang kuat gitu, negara-negara yang kuat. Tapi yang terkuat saat ini adalah Thailand. Dan saya pun setuju jika lihat dari trade record di fase grup ya. Bahkan Thailand belum pernah kebobolan loh. Dan pertama kali kebobolan dan langsung 3 oleh timnas Indonesia. Dan beliau bilang kalau kita salah satu yang terkuat dan timnas Indonesia kita bisa atasi. Kurang lebih seperti itu. Dan apalagi ada misi balas dendam kemenangannya ya, bukan balas dendam baku hantamnya. Yang ternyata misi balas dendam itu malah gagal. Dan pastinya pelatih Thailand ini dan para timnas Thailand ini, U23 khususnya, penasaran sama timnas Indonesia karena kalah 2 kali di SEA Games kemarin saat nahkoda bersama Indra Safri dan sekarang oleh timnas U23 di AFF saat nahkoda dengan Sintayong. Dan ini adalah pertama kali Sintayong bisa mengalahkan Thailand. Kembali ke timnas Indonesia, saya fokus ke timnas Indonesia aja ya. Banyak permainan yang memang tidak diperlihatkan oleh timnas Indonesia saat ada di fase grup. Salah satu itu tadi, bermain apik, bermain ciamik. Bahkan sang komentator Bung Binder, salah satu sosok pengamat sepak bola di Indonesia, menyebutkan kalau timnas Indonesia hampir tidak melakukan kesalahan. Dan saya setuju, passing-passingnya keren. 3 pemain di tengah yang sangat luar biasa bagi saya. Ada Beckham Putra, ada Arkan Fikri, ada Rizky Dwi. Ini luar biasa banget. Pemain yang sangat kreatifnya itu Beckham Putra yang lebih condong sebagai attacking midfield, yang lebih condong menyerang. Ada juga gelandang box to box seorang Arkan Fikri yang sangat luar biasa. Dan ada juga gelandang bertahan yang bisa dibilang debutan tapi bermain luar biasa, Rizky Dwi. Itu benar-benar pengangkut air banget, lebih dari air gawang, itu air tangki itu Arkan Fikri, luar biasa. Dan juga saya tekankan Beckham Putra, pemain yang banyak dihujat, bukan hanya Beckham tapi Kylie Stoyer juga yang sebelumnya dihujat di SEA Games kemarin, membuktikan bahwa mereka memang mempunyai kualitas. Bagi saya, hidup itu kan naik turunnya teman-teman. Kalau seandainya pemain sedang jelek itu, mungkin dia sedang ada di performa kurang baik. Tapi lagi-lagi seterusnya itu luar biasa. Dan bagi saya pun Beckham Putra di pertandingan saat Malaysia dan Timor Leste, Kylie juga bermain cukup baik, nggak jelek-jelek amat. Tapi hujatan itu malah muncul dan mereka membuktikan. Saya menekankan kepada para supporter, siapapun pemainnya di timnas atau di klub, jangan hujat yang
berbau rasis, jangan hujat-hujat yang berbau kurang baik dampaknya kepada pemain, apalagi membawa keluarga. Hujatlah performa mereka, bukan pribadi mereka. Oke? Kita setuju untuk itu, untuk para oknum-oknum supporter ya. Lanjut ke timnas Indonesia. Mereka bermain sangat rapat, dan yang paling saya soroti adalah high press-nya timnas Indonesia. Jarang banget timnas Indonesia melakukan high press bermain. Memang high press ini, pressing ketat di depan ini, bahwa pertahanan pertama timnas ada di striker, yaitu Ramadhan Sananta ya. Mereka udah press langsung. Ini memang udah mulai diperkenalkan di eranya Coach Sinteyong. Tapi timnas Indonesia di U23 khususnya saat bertemu dengan Vietnam dan Thailand, jarang Indonesia untuk melakukan pressing ketat. Mungkin karena permainan mereka luar biasa juga ya, Vietnam dan Thailand, khususnya Thailand di sini. Tapi ini berbeda. Timnas Indonesia benar-benar menekan abis timnas Thailand, khususnya di babak pertama. Permainan 1-2 dari timnas Indonesia juga sangat luar biasa. Passing-passingnya tidak ada yang gagal, sabarnya, kreativitas pemain tengah dari Beckham dan akan diimbangi oleh Rifki Dwi, Kylie Storer, dan Renki. Renki ini emang nggak banyak pegang bola ya, tapi dia ada di mana-mana, ada di kiri, ada di depan, ada di tengah. Luar biasa stamina-nya. Sang debutan Haikal juga yang berkontribusi akan gol ketiga timnas Indonesia, sangat bermain luar biasa. Dewangga dengan Perali di belakang, luar biasa juga permainannya. Dewangga memimpin dan menunjukkan bahwa dia adalah pemain berpengalaman, karena Dewangga juga walaupun sempat menurun, entah itu di timnas ataupun di klub, tapi dia pernah bermain di AFF Senior. Ini mulai terlihat di mana pemangkasan generasi oleh Coach Sinteyong ini udah mulai sangat terlihat, dan saya sudah sering ungkapkan di video-video saya sebelumnya, apalagi saat melawan timnas Argentina kemarin. Pemangkasan generasi ini memang harusnya sekarang tuh generasinya Egy Maulana Fikri, Egy Hansa Muyama di timnas tuh, tapi Sinteyong pangkas langsung ke eranya para pemain-pemain sekarang. Luar biasa. Dan juga ini membuktikan bahwa salah satu hikmah dari diberlakukannya, banyak dipercayanya para pemain muda kita yang bermain reguler di klubnya saat di liga. Ini sangat luar biasa. Kita sangat lihat kalau mentalitas kita udah berbeda, karena mungkin para pemain kita udah sering bermain dengan pemain-pemain yang levelnya udah di atas, dan juga fisiknya sampai akhir masih kuat lari, walaupun di akhir kita agak sedikit dibombardir sama Thailand, walaupun kurang efektif. Bombardiran Thailand ini memang kurang efektif ya. Tapi saat kembali bola dari pertahanan kita maju ke depan, itu pressing lagi. Indonesia pressing lagi ke depan loh. Ini sangat luar biasa. Kylie Storer yang juga sebelumnya dihujat, pemain ini sangat mempunyai keputusan yang luar biasa. Dia berani nusuk ke para pertahanan Thailand. Dia juga obrak-abrik dan berani mengambil keputusan sehingga menjadi gol. Renki juga, dan sang pemain lokal yang baru 20 tahun dengan postur yang tegap, dengan permainan reading the game yang kuat, pemantul yang sangat luar biasa, bisa melewati lawan juga, Ramadhan Sananta. Dan saya sangat berharap Ramadhan Sananta dipanggil lagi oleh Sinteyong ke timnas senior. Untuk apa? Biar ada regenerasi pemain lokal, asli lokal kita yang mempunyai tajaman luar biasa di striker. Dan saya berharap Ramadhan Sananta bisa meneruskan pendahulu-pendahulunya, era Bambang Pamungkas, era Coach Boas Salosa, bahkan naturalisasi Christian Gonzalez. Saya berharap, karena Ramadhan Sananta mantep kan, luar biasa, sangat menjanjikan, dan saya sangat berharap kembali dipanggil oleh Coach Sinteyong. Siapa lagi ya? Pemain tengah Rifki Dwi, Beckham udah nggak bisa dibilang lagi lah. Pokoknya overall timnas Indonesia bermain luar biasa. Sang magician, sang penyihir Sinteyong memperlihatkan kualitas terbaiknya. Karena Sinteyong itu punya kualitas, tinggal bagaimana para anak asuhnya bisa mengaplikasikan apa yang Sinteyong berikan di luar lapangan, diaplikasikan di tengah lapangan. Permainan di fase grup saat bertemu dengan Malaysia dan bertemu dengan Timur Leste itu
berkali-kali lipat lebih baik saat bertemu dengan Thailand. Dan saya tidak pernah menyangka kalau timnas Indonesia kita harus optimis bahwa timnas Indonesia akan mengalahkan Thailand. Tapi saya juga hitam di atas kertas lah, men. Kalau bertemu dengan Thailand, apalagi dengan sekarang yang sangat baik, dan bagusnya mental Indonesia tidak terpancing. Apalagi Pelali ini udah hampir-hampir terpancing di pertengahan babak pertama sebelum dia menciptakan gol. Dan timnas Thailand pun udah mulai terpancing di situ, men. Karena mungkin ada misi balas dendam dan pemberlakuan mental yang bagus dari timnas Indonesia yang tidak terpancing gitu. Apalagi timnas Indonesia unggul, timnas Thailand udah mulai terpancing, tapi timnas kita tidak terpancing sama sekali dan tidak ada permainan kasar dari timnas Indonesia. Dan buat apa bermain kasar juga ya? Tapi biasanya kan kita itu saling bukan hanya adu gagasan, adu strategi, adu taktik, tapi adu otot juga di tengah lapangan. Dan ini tidak terlalu terlihat dari timnas kita. Ada peningkatan yang sangat luar biasa. Apalagi lagi-lagi saya harus membandingkan dari permainan saat di fase grup dan bertemu Malaysia dan bertemu Timur Leste, Indonesia sangat jauh. Dan kita berharap permainan ini bisa dipertahankan bahkan lebih baik saat menjamu Vietnam. Dan Indonesia berhasil membawa piala walaupun tidak ada target ya untuk Indonesia. Sekali lagi tidak ada target, tapi saya berharap Indonesia pergi kembali ke negara kita dengan membawa piala AFF U23, berhasil mengalahkan Vietnam di final nanti. Saya harus bilang sekali lagi bahwa Sinteyong penyihir dan Sinteyong masih layak ada di timnas Indonesia, walaupun kita tahu tim Sinteyong hanya akan ada di timnas Indonesia, bukan hanya akan ada. Sementara ini keputusannya hanya akan sampai beresnya Piala Asia. Dan ini pun hal yang wajar dalam dunia sepak bola ya, karena nggak mungkin juga kalau Sinteyong harus ada di timnas Indonesia selamanya, nggak mungkin juga gitu, bahwa Sinteyong juga harus berkarir di hal-hal yang lain gitu, atau di negara-negara yang lain juga. Tapi Indonesia dengan apa yang diberikan oleh Sinteyong, pondasi yang juga udah ada sedikit bangunan dari pondasi itu, harus bisa diteruskan, harus bisa dijaga dan harus bisa diteruskan oleh siapapun pelatihnya nanti. Entah itu diganti ataupun mungkin Sinteyong yang memutuskan untuk diperpanjang. Overall, Indonesia bermain luar biasa, bermain teknis, rapat, facing first, passing luar biasa, ciamik, kreativitas pemain di tengah lapangan sangat luar biasa juga. Dan saya berharap ini bertahan bahkan lebih baik saat bertemu dengan Vietnam. Dan by the way, ini penampilan terbaru saya nggak pakai topeng lagi, karena sebelumnya saya memakai topeng itu karena saya itu udah konten di niche yang lain, takutnya nanti terbentur. Tapi akhirnya saya memutuskan kalau untuk tidak menggunakan topeng lagi. Jadi di niche yang lain dengan penampilan asli saya, di niche sepak bola juga dengan penampilan asli saya mohon dukungannya. Semoga kita semua baik-baik saja. Semoga timnas Indonesia dan pesepak bola kita menjadi lebih baik. Bravo untuk timnas Indonesia, selamat. Dan untuk supporter Indonesia dan bangsa Indonesia juga selamat. Tapi ini bukan perayaan, ini hanya kesenangan sementara yang harus diberikan kepada timnas kita. Apresiasi yang harus diberikan, rasa syukur juga yang harus diberikan atas pencapaian timnas kita. Dan semoga menjadi juara dan semoga lebih baik ke depannya. Ingat, yang paling penting itu lebih baik ke depannya, bukan hanya di AFF, tapi di AFC, di Asia, di Olimpiade juga nanti, dan juga di dunia harus. Salam.